Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niputudian Arista Dewi, nomor absen 32 dari kelas 12 D4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau yang dikenal sebagai Kerajaan Medang adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang didirikan oleh Sanjaya pada abad ke-8 Masehi. Sanjaya adalah raja pertama dari Kerajaan Mataram kuno. Ia adalah seorang pangeran yang memiliki silsilah istimewa. Ibunya, Dewi Sahana, merupakan keturunan dari Dewi Shima, pemimpin wanita legendaris dari kerajaan Kalingga. Sedangkan ayahnya adalah Prabu Batasenawa, adalah raja ketiga dari kerajaan Galuh. Sebelum saya mendirikan kerajaan ini, ternyata sudah menjadi raja di kerajaan Sunda dan Galuh. Dari sisa-sisa kedua kerajaan ini bersatu dan terus-menerus memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Kalingga Selatan. Dan disitulah Sanjaya mendirikan Kedaton Medang atau Istana Medang. Sanjaya kemudian menjadi raja kerajaan Medang dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Gelar ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekedar pemimpin biasa, melainkan penguasa dari 3 kerajaan. Sanjaya memimpin pada tahun 732 hingga 760 Masehi. Masa kepemimpinannya, rakyat merasa makmur dan membangun candi Hindu seperti Candi Gunung Wukir yang terletak di Jawa Tengah. Adapun raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu Siwa. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran pada 760 hingga 780 Masehi. Yang kedua ada dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Yang pertama ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga pada 780 hingga 800 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Wara atau Indra pada tahun 800 hingga 820 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga pada 820 hingga 840 Masehi. Dan yang terakhir ada Maharatu Pramodawardhani pada 833 hingga 856 Masehi. Selanjutnya ada pun dinasti Sanjaya yang kembali berkuasa, yaitu Sri Maharaja Rakai Pakitan pada 840 hingga 856 Masehi, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi atau Dialokapala pada 856 hingga 882 Masehi, dan yang terakhir ada Sri Maharaja Rakai Watu Mahalang pada 882 hingga 899 Masehi. Selanjutnya ada Sri Maharaja Rakai Watu Karudia Balitung pada 899 hingga 915 Masehi, kemudian Raja Daksa pada 915 hingga 919 Masehi, Raja Tuludong pada 919 hingga 924 Masehi, dan yang terakhir ada Raja Sumbadyawawa pada 924 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Isyana yang terdiri dari Empu Sindok pada 929 hingga 947 Masehi. Ia yang memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur karena beberapa faktor, termasuk letusan Gunung Merapi dan serangan Sriwijaya. Selanjutnya ada Sri Lokapala dan Katu Sri Isana Tunggawijaya pada 947 Masehi. Kemudian ada Makutuwanga Sawardadana. Dan yang terakhir ada Dharma Wangsa Teguh pada 985 hingga 1007 Masehi. Dan Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra merupakan salah satu raja paling ternama. Masa pemerintahannya menandai puncak kejayaannya kebudayaan budaya di Mataram. Salah satu jasanya paling luar biasa adalah selesainya pembangunan Candi Borobudur. Rakai Pakitan atau Wangsa Sanjaya kemudian kembali melanjutkan tradisi Hindu Siwa. Untuk menandingi kemegahan Borobudur, ia membangun Candi Prambanan yang megah. Pembangunan candi ini didedikasikan untuk Trimurti yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Rakai Pakitan juga menikahi Pramodawardhani, putri dari Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Pernikahan ini berhasil mengakhiri konflik dan persaingan kekuasaan antara dinasti Sanjaya dan Sailendra.
Peradaban Kerajaan Mataram kuno terkenal karena toleransi beragama yang tinggi. Hal ini tercermin dalam peninggalan arsitekturnya yang megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selain itu, peradaban ini juga meninggalkan catatan sejarah yang penting melalui berbagai prasasti dan karya sastra dalam bahasa Jawa kuno. Nah, itulah sejarah singkat mengenai Kerajaan Mataram kuno. Dan terima kasih.